Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam jumpa di channel kebanggaan warga desa BUMDes Channel. Channel ini diinisiasi dan dikelola oleh Asosiasi Badan Usaha Milik Desa se-Indonesia atau disebut BUMDesindo. Wadahnya para pengelola BUMDes seluruh Indonesia. BUMDes Anda belum bergabung? Wah, jangan sampai ketinggalan nih. Silakan kirim email permohonan menjadi anggota Asosiasi BUMDesindo. Di bagian deskripsi juga nanti akan di-share alamat emailnya. Oh ya, jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya agar Anda tidak ketinggalan mendapatkan informasi dan inovasi-inovasi seputar BUMDes dan peluang usahanya yang menarik tentu saja. Semoga channel sederhana ini bermanfaat untuk Anda para pegiat desa dan pengelola-pengelola BUMDes di seluruh Indonesia. Selamat mengikuti. Pada edisi kali ini, kita akan mengupas habis bagaimana langkah-langkah pendirian BUMDes. Kenapa ini penting dibahas? Karena hingga saat ini, dari total 74.000 lebih desa seluruh Indonesia, baru 61%-nya alias 46.000 desa yang baru memiliki BUMDes. Ini data tahun 2020 loh. Padahal, mempunyai BUMDes ini adalah amanah dari undang-undang. So, kenapa kita tak memilikinya? Padahal cara mendirikannya mudah. Yuk ikuti video kali ini. Sebelum mulai, saya ingin berbagi dulu info penting ini. Apa pentingnya sebuah desa memiliki BUMDes? Agar teman-teman makin yakin perlunya mendirikan BUMDes ini. Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. BUMDes merupakan lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa. Secara garis besar, BUMDes memiliki dua manfaat, yaitu komersil dan pelayanan publik. Sebagai lembaga komersil, BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat, meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi. Selain keuntungan secara langsung dalam bentuk pendapatan desa, BUMDes juga memberikan keuntungan bagi masyarakat desa pada umumnya, yaitu terbantunya masyarakat desa untuk berinovasi, menciptakan produk, mengangkat potensi desa, dan masyarakat menjadi lebih produktif. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat. BUMDes tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial. Sebagai contoh, di BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Jawa Tengah, memiliki program Satu Rumah Satu Sarjana, yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa di Desa Ponggok. Peran BUMDes ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Sebagai motor penggerak ekonomi desa, BUMDes berperan dalam upaya percepatan pembangunan desa. Dari banyaknya manfaat yang diterima dari pendirian BUMDes, maka desa akan mandiri baik di bidang ekonomi maupun pelayanan publik. Maka diharapkan untuk seluruh masyarakat desa-desa di Indonesia segera membentuk BUMDes dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian desa. Kesimpulannya, pengelolaan BUMDes yang baik, tepat, dan berkelanjutan sangat penting untuk memberikan manfaat dan keuntungan yang maksimal bagi desa dan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes yang dikelola secara profesional, akan memberikan keuntungan baik pendanaan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sehingga upaya pembangunan desa dapat diwujudkan dari dana hasil usaha BUMDes yang tersedia. Nah, sudah jelaskan pentingnya manfaat didirikannya BUMDes? Tak ada alasan lagi kita menundanya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana langkah-langkah mendirikan BUMDes. Sederhana kok, yuk ikuti. Dasar hukum pendirian BUMDes adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Oke, inilah langkah-langkah pendirian BUMDes. Satu, lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Keterlibatan semua unsur masyarakat dalam menentukan pendirian BUMDes akan mendorong suksesnya BUMDes di kemudian hari. Kedua, setelah sosialisasi gencar dilakukan, langkah berikutnya adalah lakukan musyawarah desa atau musdes. Pada musyawarah desa ini akan dilakukan pengambilan keputusan. 1. Mendapatkan kesepakatan pendirian BUMDes. 2. Menyepakati pembentukan tim perumus atau pengkaji pembentukan BUMDes sesuai surat keputusan Kades. Selanjutnya, langkah ketiga. Tim perumus melakukan kajian terhadap rencana pembentukan BUMDes. Tentu saja dengan melakukan kajian inventarisasi potensi desa. Dalam kajian inventarisasi potensi desa, dilakukan dengan cara 1. Pengamatan langsung ke lapangan. Dan 2. Wawancara dan diskusi dengan berbagai pihak. Oke, kemudian langkah keempat. Tim perumus membuat laporan kajian. Dan kemudian langkah kelima, menyerahkan laporan hasil kajian ke Kades. Kemudian diikuti kepala desa menyerahkan hasil laporan ke BPD. Kemudian langkah ketujuh, pemerintah desa dan BPD membahas laporan hasil kajian. Kemudian langkah yang kedelapan. Setelah dari hasil pembahasan bersama pemerintah desa disepakati untuk mendirikan BUMDes, maka BPD menyelenggarakan musyawarah desa tentang rencana pendirian BUMDes ini. Nah, poin-poin penting yang perlu disepakati antara lain: 1. Masyarakat menyepakati pendirian BUMDes. Yang kedua, menyepakati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan isi perdes yang menjadi dasar pembentukan BUMDes. Selanjutnya yang ketiga, memilih pengurus pengelola BUMDes. Yang keempat, kebijakan desa tentang modal awal dan penyertaan modal pada BUMDes. Maka kemudian pemerintah desa menetapkan perdes tentang pendirian BUMDes, ADART BUMDes, dan SK susunan pengurus pengelolaan BUMDes. Nah, sudah sampai sini. Kemudian langkah selanjutnya, pengurus mulai melakukan kegiatan pengelolaan BUMDes. Jadi, mudah bukan? Kalau kita mau, insya Allah mudah untuk dilakukan. Selama ini Anda yang merasakan kesulitan dalam mendirikan BUMDes, sejatinya karena tak pernah mau mencoba. Jadi, cobalah. Masyarakat Anda menunggu sentuhan Anda untuk mencapai cita-cita desa mandiri dan sejahtera. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.